Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagi-Mu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagi-Mu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu.
Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya melalui Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, 102.4, Radio Gajah Mada, Mosi-Mosi. Pada hari ini, tanggal 5 Juni 2022, kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta. Selamat Hari Raya Pentakosta. Hari ini juga bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan surat gembala Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022. Tanggung jawab kita menjaga bumi seisinya. Surat gembala ini ditulis dan disampaikan oleh Bapak Ignatius Kardinal Suharyo yang dulu pernah melayani kita semua di Keuskupan Agung Semarang dan sekarang melayani sebagai Uskup Agung di Keuskupan Agung Jakarta sekaligus menjadi Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mari kita simak bersama surat dan sapaan beliau. Para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada tanggal 2 sampai 3 Juni yang lalu, banyak perwakilan pemerintahan negara-negara, lembaga-lembaga internasional, lembaga bisnis, dan perwakilan masyarakat warga berkumpul di Stockholm, Swedia, memperingati 50 tahun Deklarasi Stockholm tentang lingkungan hidup. Kesempatan itu juga digunakan untuk membicarakan sejauh mana keprihatinan bangsa-bangsa tentang keadaan lingkungan hidup itu sudah ditindaklanjuti. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972 itulah yang menjadi dasar tanggal 5 Juni dinyatakan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari penting agar umat manusia terus diingatkan untuk memelihara bumi sebagai rumah bersama. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Stockholm itu mengambil tema planet yang sehat demi kesejahteraan bersama, tanggung jawab dan kesempatan kita. Dibicarakan 3 masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk diperhatikan dewasa ini, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim, kehancuran alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi, khususnya polusi udara. Tanpa perlu terlalu rinci dikatakan, ketiga keprihatinan itu pun kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, karena selama ini manusia termasuk kita belum sungguh peduli. Perlunya kepedulian manusia itulah yang juga sangat ditekankan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si pada tahun 2015. Paus Fransiskus juga menyatakan bahwa kita memerlukan pendekatan ekologis yang baru yang dapat mengubah cara kita tinggal di dunia, gaya hidup kita, relasi kita dengan sumber daya alam pada umumnya, dan cara pandang kita terhadap kemanusiaan dan kehidupan. Mengenai hal-hal itu, kita sudah mendengarnya, bahkan mempelajarinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh mewujudkan kepedulian yang diperlukan agar bumi terjaga untuk kita manusia, untuk saudari-saudara kita yang lemah, miskin, dan menderita, dan untuk generasi yang akan datang. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, Hari Kedatangan Roh Kudus. Lewat Injilnya, Santo Yohanes menyampaikan perintah Yesus kepada kita untuk mengasihinya. Yesus juga menyatakan bahwa Bapa,
akan memberikan Roh Kudus, penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Roh itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Injil Yohanes bab 16 ayat 13, yang tentunya adalah kebenaran kasih. Salah satu segi yang amat penting dari kebenaran kasih adalah bahwa kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Dan bahwa apa yang kita lakukan bagi saudari-saudara kita yang paling hina, kita lakukan untuk dia. Injil Matius bab 25 ayat 40. Perintah itu sangat jelas menyiratkan perlunya kepedulian kita kepada sesama, khususnya yang menderita sebagai wujud kasih kepada Allah. Pada saat ini, kita diajak untuk merenung lebih jauh apakah mungkin kita bisa peduli khususnya kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung dan umat manusia pada umumnya jika kita tidak peduli pada lingkungan hidup. Banyak orang lapar karena rusaknya tanah-tanah produktif. Banyak orang haus karena semakin kurangnya air bersih. Banyak orang sakit karena udara kotor. Dasar kepedulian itu tentu bukan hanya penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan. Menurut keyakinan kita, sesuai dengan ajaran Rasul Paulus, Roh Kudus yang kedatangannya kita rayakan hari ini sungguh menyatukan kita semua sebagai saudari-saudara. Kita adalah anak-anak Allah Bapa yang seharusnya saling memperhatikan dan saling menjaga. Kita semua adalah manusia yang diciptakan Allah dan tinggal di atas bumi sebagai rumah bersama. Santo Fransiskus dari Assisi pun telah mengajarkan kepada kita doa Gita Sang Surya bahwa semua di atas bumi ini bersaudara. Matahari ia sebut saudara, bulan dan bumi ia sebut saudari. Para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saudari-saudaraku yang terkasih dimanapun berada, kita perlu mengakui dengan jujur dan tulus bahwa kita belum sungguh peduli. Karena itu, kita perlu terus berusaha untuk melakukan pertobatan ekologis yang lebih mendalam. Salah satu hal penting yang diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si adalah bahwa kepedulian pada lingkungan hidup bukanlah sekadar tempelan atau tambahan dalam penghayatan iman kita. Kita memang masih sering terpaku pada dua ranah cinta kasih, yaitu cinta kepada Allah dan kepada manusia, sehingga kurang memperhatikan cinta kepada segenap ciptaan. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kepedulian atau cinta pada lingkungan hidup adalah juga bagian inti iman kita. Itulah pula yang dinyatakan oleh Yesus ketika ia mengutus murid-muridnya dengan bersabda, "Beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Injil Markus bab 16 ayat 15. Bukan hanya kepada segala bangsa. Dengan memiliki kepedulian pada lingkungan hidup sebagai bagian inti iman kita, kita diharapkan bisa melihat segenap ciptaan Tuhan dengan segala keindahan dan keluhurannya sebagai pancaran wajah Allah Sang Pencipta, bukan sekadar alat atau sarana bagi kesejahteraan manusia. Cara berpikir bahwa alam ciptaan hanya sekadar sarana
dapat menjadi pembenaran dari watak serakah manusia yang akan berujung pada rusaknya keseimbangan ekosistem. Pada gilirannya, kerusakan itu akan membuat manusia menderita. Dengan mata iman itu pula, kita bisa merenung sejenak tentang pandemi COVID-19 yang kita harapkan segera berlalu. Kita telah belajar banyak dari pengalaman pandemi itu. Kita belajar untuk semakin solider dengan sesama, khususnya yang menderita di satu sisi, dan solider dengan alam di sisi lain. Selama kegiatan manusia melambat, alam istirahat. Di situ pula, alam menampakkan keindahannya. Semoga kita bisa mengolah pengalaman itu dengan lebih baik di masa depan dan memacu pertobatan ekologis kita. Mengubah cara berpikir kita adalah salah satu bentuk upaya mewujudkan pertobatan ekologis. Jika kita sungguh mau terbuka, tentu Roh Kudus akan membimbing kita. Selain itu, upaya-upaya nyata perlu kita lakukan bersama, baik dalam lingkungan gereja, di sekolah, maupun di tengah masyarakat kita. Kita bukan hanya menyuarakan keprihatinan kita agar orang lain bertindak, melainkan juga perlu melakukan sesuatu yang nyata. Di tengah masyarakat, mari kita mendukung gerakan-gerakan yang sudah ada, atau memulai inisiatif baru jika belum ada. Gerakan untuk membuat ekoenzim atau gerakan untuk mengurangi sampah keluarga adalah beberapa contoh yang sudah ada. Dalam gerakan itu pun bukan hanya lingkungan hidup yang mendapat manfaat, melainkan juga persaudaraan sebagai sesama warga masyarakat. Akhirnya, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan komunitas yang telah ikut ambil bagian aktif menumbuhkan kepedulian ini kepada masyarakat. Terima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan yang telah menanamkan nilai-nilai itu pada para siswa. Terima kasih pula atas berbagai peran para ibu, bapak, suster, bruder, imam, dan frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak dalam kehidupan gereja kita, entah itu di Keuskupan Agung Jakarta, di Keuskupan Agung Semarang, dan di seluruh Indonesia yang kita cintai bersama, terutama dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama. Mari kita kasihi Allah dengan mengasihi sesama, dan mari kita mengasihi sesama dengan mengasihi bumi seisinya. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua, keluarga-keluarga dan komunitas kita. Semoga Roh Kudus selalu membimbing kita. Bunda Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Demikian para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Gembala menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang disampaikan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, yang bisa kita simak bersama, menginspirasi kita untuk semakin mewujudkan karya Roh Kudus yang diutus Bapa membaharui muka bumi ini. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia dalam doa dan karya-karya kita. Mosi-mosi.
bersimpuh di kakimu, ya Yesus. Ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku, Yesus lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Bersihkanlah aku dan hapuskan pelanggaranku, Yesus. Jadikan hatiku seperti hatimu. Bersimpuh di kakimu, ya Yesus. Ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku, Yesus lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Ku bersyukur selalu, berkat-Mu yang sangat berlimpah, Yesus. Jadikan hatiku seperti hatimu, selembut hatimu, sebaik hatimu, sesuci hatimu.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.